Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Surya Trade and Investment. Oke teman-teman, hari ini IHSG-nya turun dalam ya. Tadi sepertinya 2% lebih ya, 2% lebih. Jadi hari ini IHSG-nya turun, per closing-nya ini masih hampir 2% teman-teman ya. Kalau kita lihat hari ini banyak banget sektor saham yang turun ya. Penggerak indeks juga pada turun. Jadi kalau teman-teman hari ini itu pilih sahamnya atau pegang sahamnya salah, itu saya yakin portonya akan turun dalam ya. Oke, di kesempatan kali ini teman-teman saya akan membahas walaupun IHSG-nya turun hampir per closing main 2%, tapi ternyata bila teman-teman pilihnya benar, ternyata banyak saham-saham yang potensial. Oke, baik, sebelum masuk ke materi teman-teman, saya sampaikan informasi bahwasannya saya Surya MS Trade tidak terima titip dana trading dalam bentuk apapun. Baik, sebelumnya saya sampaikan untuk teman-teman yang merayakan, saya sampaikan selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri ya. Kemudian saya dan keluarga mohon maaf lahir dan batin kepada teman-teman semuanya ya. Baik, sekitar semingguan saya nggak bikin konten ya teman-teman. Saya nggak bikin konten dan begitu masuk IHSG-nya turun sedalam ini. Sehingga oke, kita bahas dulu lah kondisinya IHSG-nya ya. Kondisi IHSG hari ini sempat di bawah 7144 di mana itu adalah merupakan support penting ya, 38,2 retracement. Bahkan penurunan ini adalah lebih besar dari tanggal 26 Januari kemarin ya, di 7.100. Karena per low-nya hari ini itu ada di 7.060. Yang bahaya adalah apabila close dari IHSG ini di bawah 38,2 retracement ya, di bawah 7144. Karena apa? Karena terbuka peluang IHSG untuk break 50 atau secara langsung bahkan ke 61,8 retracement ya, seperti itu ya. Terus kalau kita lihat 50 retracement, kalau misalkan besok marketnya masih turun, ini kemungkinan akan menjadi support yang cukup penting karena 50 retracement atau di 7050 ini adalah merupakan 50 retracement sekaligus dekat dengan EMA 200 sekaligus merupakan resistan sebelumnya di sini ya, itu peta support dari IHSG. Nah teman-teman, kenapa hari ini IHSG-nya turun dalam ya? Kenapa hari ini IHSG-nya turun dalam dan juga overall secara umum banyak sektor yang turun dan juga saham-saham penggerak indeks pada turun. Jadi kita bicara dulu deh ya. Tentu teman-teman tuh pengen tahu kenapa sih kok IHSG-nya bisa turun dalam seperti ini. Jadi memang libur itu sangat nggak disukain trader sebenarnya teman-teman. Libur yang panjang gitu. Apalagi kondisi geopolitik sebelumnya memang hangat ya di beberapa bulan ini gitu. Nah, kita lihat teman-teman, langsung saja ya. Di sini di wacana dari CNBC Indonesia ini adalah kiamat minyak bisa berawal dari sini. Dunia ketar-ketirnya. Oke, saya updatekan sekilas ya. Bahwa serangan drone Iran ke Israel ini menimbulkan kekhawatiran akan lonjakan harga komoditas ya, khususnya minyak dan gas ya. Selain disebabkan Timur Tengah sebagai pusat penghasil komoditas tersebut, lonjakan tersebut disebabkan oleh atau ancaman terganggunya jalur perairan, yang mana ini penting untuk distribusi komoditas yang disebut tadi ya teman-teman. Nah, Selat Hormuz itu di mana teman-teman? Ya, letaknya itu adalah di sini ya. Kalau kita cari di sini, itu di sini letaknya. Nah, ini jadi ini adalah memang daerah penghasil komoditas minyak. Jadi wajar kalau kondisi geopolitik yang menghangat ini atau yang panas ini membuat harga minyak juga mendidih seperti itu ya teman-teman. Kenapa? Karena kalau melansir Energy Information Administration ya, selat tersebut ya yang sudah saya sebut tadi ini adalah merupakan atau memfasilitasi aliran minyak sebesar 21 juta barrel per day, yang mana ini sekitar 21% dari konsumsi produksi minyak global tahun 2022 ya, atau 1/5 konsumsi dunia. Jadi intinya pokoknya simpelnya ini adalah penting seperti itu ya.
Oke, teman-teman. Kemudian ya secara umum ini ya, kalau teman-teman mungkin yang mengikuti sekitar 2 tahunan lalu ya, Rusia Ukraina seperti itu, yang mana harga komoditas tiba-tiba bisa naik tinggi banget. Dan itu saya ingat itu sekitar setelah Januari ya. Jadi seharusnya setelah Januari ke Mei itu marketnya slow down, tapi justru komoditasnya mendidih seperti itu. Oke, kita akan lanjut ya. Kondisi ini tadi, teman-teman, kondisi ini tadi membuat hari ini ya saham-sahamnya pada turun dalam ya, saham-sahamnya pada turun dalam. Nah, kita lihat ini adalah saham-saham penggerak indeks. Hari ini memang pasti berat sekali untuk IHSG untuk bisa naik ya. Karena apa? Karena banking ya, banking ini pada turun. BCA, BRI, kemudian Bank Mandiri, BNI itu overall secara umum pada turun, teman-teman. Nah, tentu ini akan berat. Kenapa? Karena Big Four Banking ini market cap-nya besar sekali ya. Nah, tapi tentu juga pernah saya sampaikan bahwa Big Four Banking ini memang dalam beberapa minggu ini memang memiliki tren penurunan yang kuat ya. Ini di mana bisa dilihat dari masifnya asing jualan ya. Masifnya asing jualan, kalau teman-teman lihat BCA masih net sell ya. BBRI masih net sell, BBNI sudah mulai ini net buy, BMRI masih net sell juga ya. Kemudian BRIS juga masih net sell, seperti itu kira-kira. Nah, saham-saham perbankan ini memang kenapa turun ya? Karena euforia dividen ini sudah selesai ceritanya untuk Big Four Banking, dan laporan keuangannya bagus, kemudian dividennya juga besar seperti itu, dan biasanya setelahnya adalah turun. Nah, belum lagi untuk perbankan, mungkin sekarang teman-teman sebaiknya jangan masuk dulu ya, karena euforia dividen sudah selesai ya. Kemudian menunggu lagi nanti kuartal kedua, kuartal ke-1 ini, karena kemarin adalah kuartal ke-4 2023 ya. Terus kemudian adalah the Fed ya, the Fed yang mana mungkin masih menahan suku bunga tetap ya. The Fed rate-nya masih tetap. The Fed rate masih tetap ini tentu, dan kondisi inflasi Amerika yang masih belum turun ya. Kemarin apa itu, non-farm payroll-nya masih tinggi seperti itu, memungkinkan untuk suku bunganya tetap atau mungkin bahkan naik seperti itu ya. Nah, indikasi ini teman-teman, indikasi ini bisa kita lihat dari ini ya, DXY ya, dollar index. Nah, teman-teman kalau lihat ini adalah dollar index ya. Ini adalah dollar index, itu indeks mata uang dolar ya terhadap 6 mata uang dunia lainnya. Ini bisa dilihat bahwa dolar indeks mengalami penguatan, artinya pesonanya meningkat. Kenapa pesonanya meningkat ya? Bisa jadi karena ekspektasi suku bunga The Fed yang mungkin tetap atau tidak turun atau bahkan mungkin naik ya, bahkan kira-kira seperti itu. Kenapa? Karena inflasi Amerika masih tinggi ya, DXY. Tentu ini berefek ke US 10 years bond-nya juga naik, teman-teman ya. US 10 years bond juga naik, dan biasanya kalau seperti ini VIX meningkat ya, karena orang cenderung berinvestasi karena biasanya kalau seperti ini dia market akan turun ya ketika pesona dolar, pesona bondnya meningkat, biasanya market akan turun. Ini juga terlihat Dow Jones-nya turun, Nasdaq, S&P 500 turun ya. Terus ditambah kondisi geopolitik tadi, teman-teman. Geopolitik tadi membuat fear and greed index-nya atau kondisi fear and greed index-nya ini ya, istilahnya apa ya? Orang lebih ke takut ya, seperti itu. Jadi sehingga cenderung untuk ini fear and greed index-nya naik ya. Ini biasanya kalau ini naik, market saham turun ya, DXY-nya DJI-nya turun seperti itu. DJI, Nasdaq, dan S&P 500 turun karena VIX-nya naik ya, kecemasannya naik seperti itu. Fear-nya meningkat. Ini sudah berkolerasi seperti itu. Oke, kemudian kondisi yang saya sampaikan tadi ya, kemungkinan rantai pasokan yang tersendat seperti itu ya. Itu juga membuat adanya kenaikan pesat dari
Commodity Index. Nah, teman-teman bisa ngelihat selama libur lebaran kemarin, marketnya nggak buka, tapi harga komoditas mengalami lonjakan yang sangat tinggi sekali, teman-teman. Nah, ini menandakan bahwa memang harga-harga komoditas pada naik. Kita bisa cek untuk ini ya, minyak ini sempat di sekitar 86 ya, kemudian gasnya masih di sekitar 1,6 sih. Cuman ada potensi untuk gas juga naik ya, gas ya. CPO mengalami penurunan ya. Ini memang harganya agak lagging sepertinya ya. Tetapi yang signifikan naik adalah batu bara ya, teman. Batu bara, kemudian emas ya. Emas memang kalau teman-teman lihat dalam beberapa hari ketika dalam beberapa bulan ini ketika tension politik tidak menentu dan juga kondisi slowdown-nya ekonomi beberapa negara dan juga kondisi ketidakpastian seperti itu membuat orang masih beralih safe haven-nya ke emas ya, yang mana ini juga bukan terjadi sehari dua hari, ini terjadinya adalah berbulan-bulan, berminggu-minggu seperti itu. Jadi tren dari emas memang sangat kuat ya. Nah, terus untuk yang beberapa hari ini yang mengalami kenaikan, beberapa minggu ini yang mengalami kenaikan cukup powerful adalah timah ya, teman-teman. Tins, walaupun nikelnya sempat naik kemarin namun mengalami koreksi. Jadi intinya untuk saat ini teman-teman, pilihan sektornya yang potensial itu masih terkait sektor komoditas ya. Bisa dilihat dari komoditi indeksnya yang naik, ini harga-harga komoditas bahkan sebelum ini ya, sebelum istilahnya ya berita naiknya tension politik pada libur kemarin, ini saya juga sudah istilahnya buying side di komoditi ya. Saya sudah lebih mengarahkan ke komoditi, bukan perbankan. Walaupun perbankan saya pengen tapi melihat asingnya di perbankan ini masih masif keluarnya ya. Asingnya kan masih banget keluarnya tuh. Misalkan nih BCA, nah seperti ini asingnya masih banyak keluar. Ini walaupun saya suka perbankan tapi mungkin belum saatnya sekarang untuk masuk ya. Jadi pilihannya tetap ke saham-saham yang terkait komoditas ya. Komoditas ya. Nanti akan saya bahas sahamnya apa aja. Intinya pokoknya itu dulu ya. Oke, baik teman-teman, kondisi geopolitik yang menghangat ya, kondisi geopolitik yang menghangat ini tidak hanya berimbas ke negara kita, teman-teman ya, tidak hanya berimbas ke negara kita ya. Kalau kita lihat bursa Amerika jelas ya, dalam turun, Dow Jones Nasdaq S&P 500, terus kemudian bursa Asia pun juga sama ya, bursa Asia juga pada turun nih. Terus ini refresh untuk bursa Eropa sudah mulai membaik sih, tadi -1 ya. Intinya pokoknya biasanya akan terjadi ke hampir semua bursa di dunia ya teman-teman. Intinya tidak sendirilah seperti itu. Intinya tidak sendirilah turunnya seperti itu. Nah, mungkin bagi teman-teman yang full cash oke aja ya. Atau mungkin bagi teman-teman yang pegang posisi sahamnya bener ya senyum-senyum aja seperti saya pegang Tins, saya masih on buying side di brand seperti itu. Jadi saham-saham itu masih termasuk saham-saham yang pada bergerak naik. Oke, baik teman-teman, hari ini memang banyak saham yang turun ya. Banyak yang saham yang turun. Tapi kalau teman-teman pilihannya benar, saya rasa akan senyum-senyum dengan kondisi hari ini. Mungkin untuk teman-teman yang bisa day trade beberapa saham pilihan juga bisa cuan besar. Oke, kita akan bahas sahamnya hari ini ya. Baik, karena harga emas yang masih naik ya menjadi safe haven teman-teman. Yang pertama yang perlu kita bahas atau penting untuk kita bahas adalah MDKA ya. Nah, MDKA ini beberapa poin penting adalah terjadi volume up ya di MDKA, terjadi spike volume. Enggak spike juga sih karena hari Rabu kemarin, hari Kamis kemarin juga udah tinggi. Kamis, Jumat, dan hari ini masih lanjut tinggi dengan kondisi asingnya adalah masih masuk dari tanggal 1 April ya. Sebelumnya kan banyak merah nih. Ini mulai biru artinya
asingnya masuk ya di MDKA. Jadi volume up, net buy, terus kemudian juga untuk MDKA hari ini dia bisa menembus MA 200 ya. Sehingga resistan yang ada di dekatnya nanti di 38 retracement itu di 2900 hampir. Dan kemudian 50 retracement di 3200-an teman, 3200-an. Nah, ini juga yang penting untuk teman-teman perhatikan adalah di weekly chartnya dari MDKA teman-teman ya. Di weekly chartnya dari MDKA. Nah, di sini ada 3 garis ya teman-teman. Garis yang pertama ini tren yang terhubung dari puncak dan area sini. Nah, ini belum terbreak. Ya, jadi untuk yang pertama area ini swing high ke swing low, di mana titiknya sini dan sini belum terjadi break. Ya, kemudian yang kedua di sini belum terjadi break juga, sehingga saya dalam penarikan tren itu dari yang lebih bawah di sini ya, agak sedikit berbeda. Namun dari sini sudah terjadi break ya, sehingga area Fibonacci ini sudah cukup valid, di mana hari ini awal minggu untuk MDK terjadi breakout weekly di 23,6 retracement teman-teman. Breakout resistan di 23,6 retracement di 2698 langsung digas. Nanti ada resistan minor di 2900, kemudian yang penting ini nanti di 3128 itu sekaligus MA 200 weekly dan separuh trennya di 3400. Ini weekly ya teman-teman. MDK ini saya bintangin karena kondisinya dia bagus sekali. Nah, kemudian mungkin kalau teman-teman perlu data intraday untuk MDKA ya. Oke, seperti ini di awal memang masih slow-slow gitu, tapi di sesi 2 jam hampir closing ini sudah langsung diajar kanan ya teman-teman. Dominasinya oke, terus kemudian net buy brokernya teman-teman bisa lihat ada KZ, ZP, AG ya. Intinya kalau saya ngelihat ini secara weekly-nya oke banget, jadi ini akan menjadi saham pilihan saya untuk sektor-sektor pilihan saya untuk saat ini. Baik, masih terkait emas ya, Antam. Ini ke daily-nya udah bagus banget ya, di daily-nya dari Antam teman-teman bisa ngelihat sudah ngebreak di resistan, ada resistan sekitar 1800 ya, hampir dicapai ya. Terus kemudian hari ini dia ngebreak di MA 200 ya. MA 200 di break, kemudian ada resistan berikutnya di sekitar 1800, di mana ini juga cukup krusial karena ada resistan sebelumnya. Terus kemudian nanti ada di sekitar 1860. Nah, terus untuk Antam yang teman-teman harus perhatikan adalah hari ini asingnya besar masuk ya. Hari ini asingnya besar masuk dan volumenya besar sekali di Antam. Volumenya hari ini besar sekali. Dan juga untuk kondisi intraday-nya ini juga hajar kanan full dari awal ya untuk Antam. Baik, kemudian ini masih terkait emas ya teman-teman, karena memang saham-saham emas tahu sendiri ya, tadi pada ngegas semua. Ini adalah United Tractor ya. United Tractor ini secara daily dia bisa di atas MA 200 ya, udah lama di atas MA 200, sudah di atas 50 retracement, sudah di atas trennya ya. Daily-nya, weekly-nya juga oke banget, sudah 2 minggu di atas trennya, tren lainnya ya, di atas 23,6 retracement. Perhatikan 26.800 itu resistan, kemudian perhatikan 28.600 itu resistan 50 retracement. Jadi ini ya, ini penting. Yang terdekat dulu ya 26.700, kemudian yang penting 28.600. Jadi masih agak-agak early gitu, pergerakannya masih agak-agak awal. Kemudian yang harus kita perhatikan juga volume ketika naik sangat besar, dan juga 2 hari bursa ini adalah asingnya di United Tractor masuk ya, solid. Kita akan lihat intraday dari United Tractor teman-teman. Terjadi dominasi hajar kanan di 64% ya, yang ngebeli ada ZP, RXAK ya. Jadi oke semua kondisinya untuk United Tractor teman-teman. Baik, kemudian masih terkait permetalan Inco, teman-teman bisa perhatikan
Secara daily hari ini baru ngebreak 4340 resistan candle dan sudah testing di 4440 ya. Itu 38,2 retracement. Nah, nanti ada 4700. Itu 50 retracement di daily-nya. Ini ada 5100 tuh MA 200. Jadi ini masih bearish zone karena masih di bawah MA 200 untuk Inco. Nah, teman-teman untuk hari ini untuk Inco asingnya masuk ya, besar nih dibanding sebelum-sebelumnya dan volume ketika naik juga besar ya. Inco bisa menjadi perhatian teman-teman semuanya ya, bagus-bagus semuanya ini. Di weekly-nya juga cukup oke ya untuk Inco walaupun masih belum ini ya, masih belum keluar dari area resistannya. Oke, saya buatkan juga untuk nah ini resistannya untuk weekly di 4400, kemudian nanti 4900 untuk Inco ya teman-teman. Baik, kita lihat dulu untuk intraday-nya dari saham Inco. Oke, Inco juga cukup oke ya. Ini ada 59% buy at over atau ajar kanan, cukup dominan sepanjang hari. Baik, kemudian beberapa saham batubara bisa teman-teman perhatikan ya. Ada beberapa saham batubara yang teman-teman bisa perhatikan ya, ini karena beberapa saham batubara juga mungkin ekspor ya. Yang pertama Adaro, teman-teman, ini secara weekly udah oke banget juga. Secara weekly udah oke banget ya. Ada resistan 2832, kemudian 3000 dan 3100 weekly-nya. Daily-nya juga hari ini ngejos ya, bisa di atas 61,8, testing di 2840. Adaro sih oke pergerakannya ya. Terus kemudian kita akan lihat hari ini naik dengan volume, namun sayang asingnya justru buang ya teman-teman. Memang kadang tidak jaminan kalau asingnya masuk itu dia akan naik, kadang asingnya masuk malah turun ataupun asingnya buang malah ini malah naik. Bisa jadi seperti itu untuk saham ya. Nah, kita cek dulu untuk Adaro intraday-nya. Di saham Adaro langsung kita cek ya teman-teman. Seperti ini Adaro dominasinya 65% buy at over ya, cukup dominan. Yang untuk Adaro yang jualan tadi kan net sell ya, ZP teman-teman yang jualan, yang ngebeli AKBK. Jadi sepertinya ZP keluar dalam jumlah besar, namun sebenarnya ada asing juga yang masuk di Adaro ya teman-teman. Baik, teman-teman, berikutnya masih terkait batu bara juga ya, PTBA. Ya, PTBA hari ini bisa keluar dari konsolidasi ya, setelah sebelumnya kan mencoba naik tapi kebentak resistan ya. Hari ini bisa lewatin 3000 resistannya. Kita lihat weekly-nya. Nah, weekly-nya memberikan gambar yang jelas sampai di 50 retracement 3200-an teman-teman untuk PTBA. Kita tengok hari ini naik dengan volume, dan untuk asingnya di PTBA besar ya, asingnya di PTBA besar. Kita lihat intraday-nya dari saham PTBA. Oke, PTBA juga dominasinya cukup oke ya, hajar kanannya di 57%. Asing yang masuk ada ZP, AK, BK, LG ya, seperti itu untuk PTBA teman-teman. Oke, baik, kemudian kita tengok saham Harum ya, hasilnya sama, masih keluar seperti Adaro tadi, tapi secara pergerakan oke ya. Weekly-nya teman-teman bisa perhatikan hampir ngebreak 1600 ya, 1600 nih weekly-nya, jangan salah ya. Kemudian daily-nya juga sudah oke, bisa lewatin MA 200 hari ini ya, juga bisa ngelewatin 50 retracement ya untuk Harum. Nah, kenaikan Harum hari ini kita tengok ya. Kenaikan Harum hari ini untuk volumenya juga besar ya. Namun asingnya memang net sell besar. Jadi kemungkinan yang masuk adalah asingnya keluar, yang masuk adalah lokal. Nah, kita bisa lihat detailnya di sini untuk Harum Energi. Oke, ini sebenarnya dominasi buyernya hajar kanan kuat ya, 64%.
Yang jualan ada YP yang jualan besar hari ini. Sekitar sesi 2 mulai digas jajar kanannya ya teman-teman untuk di Harum Energi. Baik, kemudian ADMR teman-teman. Kita cek ADMR daily hari ini ngebreak ya. Jadi ini catatan saya ya sebelumnya bahwa ADMR break dari 61, break dari 38 retracement, break targetnya di 61 kecapai. Baru ketika dia rebound dari 61 maka target minimal kenaikan di 38 udah kecapai dan dia hari ini bisa mantap sekali keluar dari 38 retracement. Jadi potensi untuk lanjut besar untuk ADMR. Oke, kita tengok hari ini asingnya juga paling besar ya. Sudah sebelum-sebelumnya asingnya solid dan ini adalah yang paling besar kenaikan ADMR hari ini. Ini adalah didorong volume. Weekly-nya sih masih seperti ini tapi daily-nya udah bagus sih. Ya karena weekly-nya nggak begitu tajam ya karena memang dia slow but sure naiknya seperti itu. Untuk ADMR kita cek intraday dari ADMR. Ya ini cukup oke, dominasi buyer-nya cukup solid. 63% hajar kanan buy at over. Baik, kemudian masih terkait permetalan juga ya MBMA. Ini beberapa hari ini menjelang lebaran kemarin ya, pas market masih buka ternyata 3 hari ini lanjut naik dan hampir sampai di 50 retracement sih. Ketika dia turun terus sampai di area support, konsolidasi sebentar, akumulasi, kemudian 3 hari ini naik ya 480 sampai hampir 600 teman-teman untuk MBMA. Kita cek lanjutannya besok ya karena memang sudah 3 hari naik, volume cukup besar dan yang perlu kita perhatikan adalah asingnya masih masuk terus. Sekitar 4 hari bursa dari sekarang ya ke belakang asingnya masih masuk terus. Kemudian MBMA kita cek ya ini dominasinya tidak terlalu. Baik, kemudian adalah TINS teman-teman ya, kita cek dulu saham TINS ya karena memang TINS sebelumnya memang saya bahas, saya juga punya bahkan cukup besar ya, TINS punya cukup besar saya. Kenapa? Karena secara pergerakan juga dia cukup oke ya, artinya naik dan cukup konsisten tidak turun lagi. Daily-nya pun oke, weekly-nya juga udah oke ya, weekly-nya hari ini lanjut naik teman-teman. Kemudian untuk TINS yang bisa diperhatikan di 1040-an ya, 1040, nanti 1125 dan 1300. Di weekly lebih jelas. Untuk TINS asingnya ya memang masih keluar masuk tapi secara pergerakan volumenya udah cukup oke dan teman-teman mungkin ngikutin kasusnya, ngikutin ceritanya seperti itu. Jadi silakan ya, di ini kan biasanya kalau muncul berita baik saya justru akan jual, tapi kalau muncul berita jelek, bad news, biasanya saya malah akan lebih tertarik untuk membeli dan kondisinya confirm dengan kondisi pergerakannya yang naik sehingga ya memang sepertinya membaik seperti itu ya, membaik ininya pergerakannya di TINS ini. Kita lihat dulu untuk intraday-nya, saya masih pegang ya teman-teman untuk TINS. Kita cek dulu, bahkan sempat besar sekali ya. Ada 58 ya, nggak begitu dominan sih, masih cukup oke. Tapi kalau mungkin pergerakan dalam beberapa hari ini ke depan dia slow-slow aja, mungkin saya akan kurangi posisi untuk TINS ya teman-teman. Baik, kemudian beberapa saham saya kumpulkan jadi satu terkait energi ya. Terkait energi saya satukan. Akra memang pergerakannya tidak begitu menarik ya karena dia retracement atau sedikit koreksi dari resistannya ya. Oke, jadi kalau seperti ini ya bagus secara pergerakan, cuman untuk dapat margin of safety yang banyak mungkin teman-teman nggak dapat seperti itu. Tapi ini secara tren masih lanjut untuk saham-saham terkait energi ya. Akra hari ini naik dengan volume juga, asingnya untuk Akra masih bagus banget ya. Kemudian Medco, yang mana Medco sebenarnya harga minyaknya udah naik dari kemarin-kemarin tapi hari ini sedikit koreksi ya.
Medco nanti ada resistan 1708. Ini update saja ya untuk Medco. 3 hari bursa ini justru di Medco ini asingnya keluar ya teman-teman. Jadi memang udah deket resistan juga di sekitar 1700 Medco. Oke, kemudian Raja ya. Raja teman-teman bisa perhatikan hari ini juga naik kenceng terkait gas ya. Hari ini dia testing 1422 38,2 retracement teman-teman. Kalau bisa mampu lewatin itu akan baik untuk Raja ya. Oke, update sekilas saja hari ini asingnya masuk untuk Raja. Oke, kemudian energi Mega Persada bisa diperhatikan juga hari ini daily-nya dia ada ngebreak lagi. Ya, kemarin kan sebenarnya masuk ke trend line lagi di bawah trend line. Sehingga jadi resisten hari ini bisa keluar lagi, teman-teman bisa di atas EMA 200 lagi. Kemudian asingnya masuk hari ini, oke. Baik, kemudian bisa perhatikan juga ini masih lanjut naik. Saya sempat punya dari bawah ya, DOIT. Ya, teman-teman, DOIT ini testing resisten ya 450. Kita lihat asingnya 3 hari ini masih masuk ya teman-teman untuk DOIT. Oke, baik, kemudian TPIA saham Pak Prayogo ini kalau di saya ini masih nunggu retracement ya. Karena dia masih lanjut naik, jadi ada baiknya jangan dikejar tapi ditunggu retracement. Hari ini juga saya hanya memantau saja. Memang untuk asingnya bagus banget ya, masuk terus di saham Pak Prayogo. Untuk TPIA kita lihat, tapi kita harus tunggu ketika dia terkoreksi ya. Oke. Kemudian brand juga, brand hari ini saya masuk ya. Tapi sifatnya brand ini saya day trading aja sih seringnya. 66% buy at over, asingnya masuk AK, BK, TP, RX. Pokoknya bagus ini asingnya masuk. Intraday-nya juga bagus, solid, buyer-nya hajar kanan. Untuk brand kita tengok dulu, asingnya hari ini masih besar dan volumenya juga besar ya. Brand akan testing resistannya ya. Ada beberapa resistan nih, 7.700-an, 8.200 untuk brand ya. Hajar kanannya sudah tadi kita cek. Nah, kemudian pernah saya bahas saham film ya, perhatian setelah lebaran kan ada rilis film baru ya, film baru. Jadi biasanya sahamnya naik.